Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air, yaitu materi biogeokimia, biologi kelas 10. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah mengidentifikasi proses siklus air, yang kedua mengaitkan kegiatan manusia yang dapat mengganggu siklus air. Tahapan siklus air. Siklus air atau juga kita kenal dengan siklus hidrologi merupakan proses sirkulasi yang dialami air secara berkelanjutan dalam sistem atmosfer bumi. Rangkaian sirkulasi air ini terjadi di alam yang meliputi sejumlah proses mulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi hingga infiltrasi. Mari kita bahas tahapannya. Yang pertama, penguapan. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses ini disebut sebagai evaporasi. Yang kedua adalah proses kondensasi, di mana berubah menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa angin. Proses ini terjadi ketika awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhu akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya awan akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Awan akan berpindah ke tempat karena tiupan angin dan berkumpul di atmosfer. Presipitasi. Proses presipitasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Tahap ini merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Istilah ini mungkin terdengar asing di telinga. Sebutan lain adalah hujan, yaitu proses titik air jatuh ke bumi. Presipitasi terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Tahap terakhir adalah infiltrasi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi. Tahap ini juga sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi. Air hujan itu akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Selain itu, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi ini juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Pada gambar ini kita bisa lihat urutan dari proses siklus air. Nomor 1 menunjukkan adanya proses konduksi dari panas matahari ke air laut. Nomor 2 terjadi proses evaporasi di mana air laut mengalami penguapan akibat udara panas. Proses ketiga, proses munculnya awan. Proses keempat, proses pencairan karena suhu udara yang tinggi dan menyebabkan hujan. Proses kelima adalah proses penyerapan. Aktivitas yang merusak proses siklus air. Beberapa tindakan yang dapat mengganggu siklus air, yang pertama adalah pemborosan air karena merupakan hal sepele namun dapat merusak keseimbangan alam. Yang kedua adalah kerusakan alam, contohnya penambangan hutan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Kemudian ada membuang sampah sembarangan yang dapat membuat air sungai dan air laut kotor, serta pembangunan secara berlebihan juga akan merusak ekosistem. Terima kasih.